daripada nyusun puzzle mendingan tuh buru Harun Masiku. ini sih nyambung ya. Di sini kan soalnya postingannya suruh nyusun puzzle, tapi di sini disarankan untuk buru Harun Masiku. Ya benar juga nih Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Mimbar Tube dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Jadi kemarin sempat viral tentang di mata Najwa itu dipanggillah pegawai-pegawai KPK yang kemudian saat ditanya kenapa mereka kok bisa nggak diterima atau mereka tidak lulus dalam TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah untuk itu kali ini kita akan coba mereaksi Instagram KPK. Ini menarik nih ya. Semenjak saat itu kemudian KPK menjadi sorotan karena di sana ternyata ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya ya. Misalnya contoh, saat ditanya kepada salah satu pegawai KPK, kita sebut saja Bapak Harun ya. Bapak Harun ini ditanya apakah ada kemungkinan, apakah Harun Masiku ada di Indonesia? Harun Masiku itu kalau teman-teman tidak tahu, dia adalah salah satu kemudian yang menjadi buron saat ini oleh KPK. Kemudian Bapak Harun yang bukan Harun Masiku ya, Bapak Harun Ar-Rasyid ini mengatakan ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan ada di Indonesia. Berarti berita-berita yang kemarin sempat beredar bahwa Bapak Harun Masiku ini ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan keluar negeri, ini ada kemungkinan dikatakan ada di Indonesia. Nah, kita akan coba mereaksi langsung apa yang ada di official KPK di Instagram ya, karena di Instagram ini kan banyak posting-postingan mereka dan termasuk update juga. Nah, maka kita akan coba lihat di postingan terakhir tentang jaga. Tapi sebelumnya saya ingin merecord dulu ya. Kita akan coba cek di KPK postingan yang terakhir. Jadi di postingan terakhir di sini tentang susunan potongan puzzle berikut dengan angka dan huruf yang ada di slide selanjutnya. Ini sepertinya tentang nggak ada kasus di sini ya. Ini hanya untuk potongan puzzle saja. Mungkin ini sejenis game lah ya. Kuis, oh ya. Halo kawan aksi, yuk susun puzzle dan susun semangatmu dalam pencegahan korupsi. Awali aksimu dengan menyusun puzzle. Jaga di atas tulisan jawabanmu ini kolom komentar dengan memasangkan angka dan huruf, misal 1B, 2D, dan seterusnya. Mention 3 orang, hashtag kawan aksimu, dan gunakan hashtag Rabu Seru. Orang dengan jawaban yang tepat dan likes terbanyak akan mendapatkan merchandise menarik KPK. Merchandise menarik KPK loh. Yuk ikutan kuisnya gitu. Orang-orang disuruh ikut kuisnya KPK. Yaitu berjudul jaga di sini. Jaringan pencegahan korupsi. Oke, sekarang kita akan coba react langsung apa yang ada di KPK ini. Apa yang ada mention atau komentar-komentar netizen yang biasanya suka komentar ya. Komentar netizen itu biasanya suka komentar tapi susah untuk tanggung jawab. Kita akan coba saja. Pertama ini dari Diadili, rest in peace KPK. Rest in peace berarti hidup dengan tenang ya KPK. Biasanya itu ditunjukkan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi tolonglah jangan begitulah. KPK ini masih hidup insya Allah. KPK ini insya Allah nih. Mudah-mudahan setelah ada kemarin dari 75 itu kemudian sudah tidak menjabat sebagai pegawai KPK. Mudah-mudahan selanjutnya nih yang akan jadi PNS nih bisa melanjutkan semangat untuk nangkepin para koruptor ya, yang kemarin sudah, terutama yang sudah dapat bocoran ya tentang Bapak Harun Masiku, tolong tuh ya, tolong. Jadi jangan rest in peace,
Kalau rest in peace selesai, siapa yang menangkap dong kalau gitu? Kasihan juga ya. Kemudian selanjutnya ada komentar dari Ratih Sidiki. Cie, udah gak dipercaya lagi sama rakyat sendiri. Cie bebas atrasi sekarang. Cie dahlan. Maksudnya apa ya? Gak ngerti juga maksudnya. Ya ini selanjutnya coba kita lihat. KPK khusus untuk orang yang jujur dan amanah. Ganti nama aja lu. Oh iya, Harun Masiku, apa kabar bos? Nah ini komentar dari hashtag Andikas SS-nya 3. Nih, orang-orang kemudian sekarang mention KPK tentang Harun Masiku. Karena itu kasus yang menarik ya itu ya. Kasus yang menarik banget. Karena apa? Karena ternyata setelah kemarin itu heboh-heboh dia itu katanya di luar negeri. Ternyata setelah di luar negeri justru Tempo lah yang kemudian memberikan bukti-bukti bahwa beliau itu ada di Indonesia. Akhirnya terbongkarlah ada di Indonesia. Tapi setelah itu hilang bagai angin. Tidak ada kabar lagi si Bapak Harun Masiku ini. Oke, next kita akan coba lihat. Kita akan coba lihat selanjutnya. Demi solidaritas seharusnya pegawai yang lolos TWK melakukan mogok kerja. Nah, ini mungkin apa ya? Ini ibaratnya kalau yang bahasanya itu setia kawan ya. Mungkin kalau misalnya kita punya teman sendiri yang ternyata teman sendiri itu tidak lolos, yang seharusnya secara kredibilitas menurut mereka itu orang-orang yang bagus-bagus ya. Seperti Bapak Harun Al-Rasyid ini salah satu orang yang bagus. Contohnya di tahun 2018 atau di 2008 itu ya, beliau itu mendapat penghargaan karena beliau OTT. Melakukan OTT gitu. Jadi pantas untuk diberikan penghargaan. Nah, maka dari itu ini bukan dianjurkan ya, disarankan nih untuk pegawai KPK yang lolos nih, yang siap-siap menjadi PNS, itu minimal ya untuk menghargainya ya mogok kerja. Tapi kalau mogok kerja siapa yang nangkep nanti? Koruptor-koruptor selanjutnya, saudara-saudara. Gitu. Assalamualaikum, tempat setoran punut di sebelah mana ya? Nah, ini lebih nggak nyambung lagi. Sebenarnya ini semuanya nggak nyambung yang kita baca tadi. Tidak sesuai dengan postingan, karena postingannya ini adalah games. Tapi komentar netizen itu jahat-jahat ya. Bobrok misalnya. Ini dari Abaizo. Kemudian Doni Tatak. Penjaganya saja sudah dipecat. Terus apa yang mau dijaga? Wah. Waduh. Ini cukup lucu ya. Bener juga ya. Maksudnya kalau kita punya security-nya itu udah dipecat gitu. Ya otomatis ya kemudian yang di dalamnya bisa diambil sama siapa aja. Gitu. Jadi mau apa lagi yang mau kita jaga? Orang bisa diambil sama siapa aja. Kemudian buat pimpinan KPK yang sekarang tolong sadar diri. Kalau belum bisa jujur dan independen, jangan memimpin KPK. Mending mimpin taman bermain aja Pak. Waduh. Tolong ya netizen ya. Ini sindirannya sangat tidak pantas ya. Suruh mimpin taman bermain aja. Itu komentar yang sangat barbar. Oke, next selanjutnya. Kita akan lihat komentar selanjutnya dari para netizen. Ini komentar dari Ceorina. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Waduh, pilihan yang sulit ya. Ini kemarin sempat menjadi bahan pembicaraan tentang tes wawasan kebangsaan ini. Karena menurut informasi ada yang pertanyaan yang disuruh memilih Pancasila atau memilih Al-Quran. Tapi kita juga tidak bisa konfirmasi apakah betul atau tidak itu pertanyaan itu. Karena kalau misalnya pertanyaan itu ada, ini benar-benar Masya Allah ya.
Seolah-olah Al-Quran ini bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau kita milih Pancasila, berarti kita tidak milih Al-Quran. Kalau kita milih Al-Quran, berarti kita tidak milih Pancasila. Seharusnya nggak begitu. Nah, itu namanya mendiskredit. Kalau gitu namanya, kalau misalnya nih, yang lolos adalah orang-orang yang memilih Pancasila. Sementara yang tidak milih Pancasila itu tidak lolos. Berarti yang sekarang lolos itu adalah orang-orang yang milih Pancasila pada saat tes ini. Berarti mereka nggak milih Al-Quran. Nah, ini lebih riweh lagi, lebih ruwet lagi ya itu ya. Kalau misalnya kita bahas ya. Tapi sebaiknya kita nggak usah bahas ya, karena ini sangat kontroversial sekali. Kalau kita memilih di antara dua ini, nanti pasti akan salah. Pasti akan serba salah, karena tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita memilih-milih seharusnya. Karena Pancasila sendiri juga tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Sila keberapa yang bertentangan dengan Al-Quran? Justru bertentangan dengan yang selain Al-Quran. Gitu. Komunisme misalnya itu bertentangan dengan Pancasila. Komunisme tidak mengakui Tuhan. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sama dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran dalam Islam itu menganggap Allah itu Esa. Jadi seharusnya ya komunisme musuhnya, bukan Al-Quran gitu loh maksudnya. Oke, next, selanjutnya. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi di sini? Ngomong-ngomong, di sini tidak ada satupun kayaknya ya yang justru fokus kepada gamesnya. Justru di sini ada komentar-komentar nih. Save KPK, save Novel Baswedan DKK. Mosi tidak percaya KPK. Hashtag-hashtagnya tuh begitu. What next selanjutnya? Ini kamu pacaran ngapain aja? Waduh. Apakah ini termasuk pertanyaan? Tidak, ini kayaknya lucu-lucuan aja sih. Daripada nyusun puzzle, mendingan tuh buru Harun Masiku. ini sih nyambung ya. Di sini kan soalnya postingannya suruh nyusun puzzle, tapi di sini disarankan untuk buru Harun Masiku. Ya benar juga nih Bapak nih. Bapak Rudi Patanaba nih. Bapak Rudi hashtag patah hashtag Bapak Rudi _patah_naba_. Nih, menarik nih. Jadi daripada kita nyusun puzzle gini, mendingan tuh buru-buru tuh dikejar Harun Masiku. Karena informasinya Bapak Harun Masiku ada di Indonesia. Maka seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah negara gitu. Karena beliau itu salah satu yang merugikan negara. Oke, next. Selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Kok tidak mau lagi? Oh ya, masih banyak ini sebenarnya. Komennya masih banyak. Ini aja sudah 4 hari yang lalu ya. Cie, hahaha, selamat udah lemah nih. Kok udah lemah kok diselamatin deh. Selamat tuh harusnya semakin kuat. Kalau semakin kuat diberikan selamat tuh cocok. Ini kok lemah kok diberikan selamat. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, mungkin ini dulu lah ya yang kita reaction, karena kita melihat bahwa KPK ini sekarang sedang menjadi sorotan, dan mudah-mudahan ini ke depan ini bisa menjadi perbaikan gitu. Kita ini mencoba, khususnya kemarin ini masyarakat netizen ini mencoba untuk memperbaiki ya tentunya. Mereka tidak ingin KPK ini semakin lemah gitu. Maka komentar-komentar dari netizen ini harusnya dijadikan sebagai sebuah introspeksi, sebagai sebuah sarana belajar supaya kedepannya untuk lebih baik lagi. Gitu aja dari saya ya teman-teman sekalian. Apabila banyak salah mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.